saya Lukman Idrus. Saya berasal dari SMP Negeri 6 Wonosari. SMP Negeri 6 Wonosari berada di Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Sekolah ini adalah salah satu sekolah yang berada di daerah yang sangat tertinggal. Menuju sekolah ini, saya harus menempuh sekitar 3-3,5 jam perjalanan darat menggunakan sepeda motor dengan melewati berbagai medan yang sangat luar biasa. Perpustakaan adalah tempat saya tinggal dalam melaksanakan tugas setiap hari kerja. Di waktu libur, saya akan kembali ke rumah untuk bersua kembali bersama keluarga. 4 tahun sudah saya mengajar di sekolah ini. Itu artinya saya sudah 4 tahun menjalani hari-hari jauh bersama keluarga. Banyak tantangan yang saya hadapi, bukan hanya persoalan jauh dari anak dan istri, namun juga persoalan-persoalan pendidikan dan juga masalah budaya masyarakat, serta juga masalah pertinggahan dini yang terjadi di sekolah kami. Karena masyarakat menganggap bahwa pendidikan hanya akan buang-buang waktu dan uang saja. Sebagai seorang guru, saya terus memikirkan bagaimana merubah mindset masyarakat bahwa betapa pentingnya pendidikan itu. Dan saya terus memikirkan bagaimana membuat nyaman peserta didik agar bisa betah belajar di sekolah. Saya terus mengembangkan kompetisi saya sebagai seorang guru, bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Pada tahun 2022, sebagian besar sekolah mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka. Penerapan implementasi kurikulum merdeka ini membuat guru harus mengubah cara mengajarnya, yang semula terpaku pada tuntutan kompetensi dan berpusat pada guru. Kini pengajaran harus berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, saya menemukan persoalan yang terjadi di sekolah saya. Yang pertama, masih rendahnya motivasi peserta didik dan hasil belajarnya. Yang kedua, peserta didik sulit memahami materi pembelajaran di kelas. Yang ketiga, guru masih menggunakan pembelajaran yang monoton atau pembelajaran yang berpusat pada guru tanpa memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Yang keempat, sumber belajar masih mengandalkan buku paket. Yang kelima, penggunaan media pembelajaran yang belum maksimal, apalagi yang berbasis TIK. Yang keenam, guru menyamaratakan peserta didik dalam pemberian tugas. Yang ketujuh, hasil asesmen awal menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan peserta didik dalam konsep dasar matematika. Ini dibuktikan dengan hasil asesmen awal dan hasil asesmen nasional pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kemampuan numerasi peserta didik masih kurang atau berwarna merah. Dari beberapa temuan tentang permasalahan yang saya sebutkan tersebut, saya menyimpulkan bahwa tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, menemukan model dan metode pembelajaran yang tepat, serta sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik agar mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang menarik, inovatif, dan tepat, serta berbasis IT agar peserta didik tertarik dan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan sumber belajar yang beragam dan relevan dalam merespon kebutuhan belajar peserta didik. Yang keempat, memberikan penugasan yang beragam untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kelima, melaksanakan program yang relevan dengan mapel yang saya ampu, yaitu pelajaran matematika. Dalam menghadapi tantangan yang sudah saya sebutkan tadi, maka saya melakukan langkah-langkah konkret. Langkah-langkah yang saya ambil adalah yang pertama, melakukan kajian literatur, yakni mencari sumber untuk dijadikan inspirasi melalui berbagai media seperti YouTube, e-book, karya ilmiah, platform Merdeka Mengajar, serta melakukan diskusi dengan teman sejawat untuk pemilihan model dan metode serta media pembelajaran yang tepat. Yang kedua, merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang sudah dirancang
dan meminta rekan sejawat untuk mengobservasi pembelajaran sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Yang keempat, membuat dan melaksanakan program yang relevan. Yakni program yang saya buat adalah program klimat atau klinik matematika. Dalam kegiatan praktik baik ini, saya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan yang saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan asesmen awal terkait dengan kebutuhan belajar, yakni kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian. Yang keempat, menentukan strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk. Yang kelima, memberikan variasi model pembelajaran seperti diskusi kelompok, proyek individu, dan pembelajaran mandiri. Yang keenam, melakukan evaluasi pembelajaran yang berkelanjutan dengan menggunakan berbagai instrumen. Strategi pembelajaran diferensiasi meliputi yang pertama, diferensiasi konten. Dalam diferensiasi konten ini, peserta didik diminta untuk mengamati video, diberikan LK, dan diminta untuk mencari sumber belajar yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, diferensiasi proses. Pada tahapan ini, peserta didik dikelompokkan dan diberikan lembar kerja yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Peserta didik juga diberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Guru juga dapat memberikan dukungan kepada peserta didik secara bertahap sesuai dengan kemampuan kognitif anak. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dalam tahap ini, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan kelompok lain menanggapinya. Setelah dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan literasi digital dan klinik matematika, hasil observasi dan penilaian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik sangat senang dan sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat dari yang pertama, peserta didik memahami materi pembelajaran dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan masalah dengan baik. Yang ketiga, peserta didik lebih terlibat dalam diskusi. Dan yang keempat, peserta didik lebih bersedia berbagi pendapat dan ide. Selain itu, dari hasil asesmen nasional tahun 2024 terdapat peningkatan kualitas pembelajaran, walaupun masih berwarna kuning, namun menunjukkan peningkatan. Selain itu, peningkatan juga terjadi sangat signifikan pada numerasi, di mana dari berwarna merah menjadi warna hijau. Dengan presentasi peningkatan 80% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Dari kegiatan ini saya menyimpulkan bahwa pembelajaran diferensiasi bisa dilakukan di sekolah manapun, baik itu perkotaan maupun di pedesaan, dan kami sudah membuktikan hal ini. Demikian dari saya, salam